Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Al-Masih Maleer. Ya, hari ini kita kembali bertemu dalam podcast Sukabawa bersama saya Elias Setiawan. Saudara kita Indra sedang ada keperluan. Bersama saya ada Michael dan Samuel, yang mana kita hari ini akan membahas tentang satu topik yang menarik, yaitu love and relation dalam hubungan anak-anak muda. Wah, ini ada artikel nih tentang di hari Valentine nih ya, bagaimana orang itu pasangan-pasangan yang bucin katanya mengekspresikan cinta di hari Valentine. Bucin itu apa sih? Bucin ya. Bucin kan dari singkatan ya Om ya. Budak cinta. Oh, gitu. budak Jadi cinta. Jadi di bawah pengaruhnya cinta gitu istilahnya itu. Oh, B. itu. B itu budak cinta. Bikin kepala pusing kepala. Oh, gitu, iya. Ya, untuk yang namanya budak cinta semuanya juga bikin pusing. Nggak tahu dah kata lagi. Nggak tahu. Iya. Ya. Iya. Tapi Oh, budak ya, cinta, ya. kalau untuk aku sendiri nih ya Om, budak cinta. Cerita teman aku nih kayak orang yang tergila-gila gitu sama pasangannya, sama ya keobses gitu lah ya. Oh. Sampai mungkin adalah apa ya, ngelakuin sesuatu yang ekstrim lah untuk cewek. Yeah. demi ngekspresiin Iya. Iya nih, di artikel ini ada orang ya, ceritanya motornya mogok nih. Jadi dia kan harus dorong ya, tapi demi cintanya itu si ceweknya tuh nggak disuruh turun. Jadi si ceweknya tetap duduk di motor, cowoknya yang ini kan lumayan berat. Nah, kira-kira kenapa sih orang tuh bisa jadi begitu bucin gitu ya dalam berpacaran? Menurut kamu wajar nggak sih? Gimana ya? Kalau aku sih, jujur aku awalnya tentang percintaan ya Om ya. Iya. Jadi mungkin aku masih berpendapat ya wajar-wajar aja sih sebenarnya. Kalau orang udah kenal cinta, mungkin ya aku nggak bisa lepas juga kalau misalnya aku nanti mengalami itu, mungkin aku juga bakal begitu ya. Cuman ya balik lagi, kalau misalnya kita udah melakukan sesuatu yang mungkin ya dalam arti kata menyusahkan diri kita sendiri, bahkan ya menyakiti hati kita mungkin ya, itu udah menurut aku udah apa ya, batas aku untuk iya betul. Ini sih Betul. Ya memang tidak dapat dipungkiri ya, namanya cinta itu ada istilah cinta itu buta ya. Jadi kadang-kadang kita bisa lakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar lah ya, menurut orang-orang biasa. Segitunya amat sih orang tuh pacaran, tapi karena memang dia ingin mengekspresikan cintanya mungkin seperti itu gitu ya. Nah, bahkan kalau bicara tentang hal rohani juga, sebenarnya kalau kita mengasihi Tuhan itu, mencintai Tuhan itu memang harus all out ya. Firman Tuhan bilang, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Ya mungkin itu juga yang akan terekspresikan gitu pada saat orang itu jatuh cinta gitu ya. Nah, menarik nih ya, kita mau bahas saat ini tentang love and relation ini. Nah, karena kamu nih cowok-cowok semua, kita mau bahas nih dari sudut pandang cowok nih ya. Sebenarnya
menurut kamu nih gimana pria itu memulai hubungan ke arah yang lebih serius gitu ya? Oke. Mungkin ada yang mau ditanyain tentang hal tersebut. Ya, tapi sebelumnya kadang-kadang ada anak-anak remaja tuh yang dia terlalu bucin gitu ya, sampai dia itu mengorbankan segala sesuatu yang tadi Om bilang, sampai yang buta gitu ya cinta itu. Nah, kadang-kadang beberapa anak remaja tuh dia saking mau memberikan sesuatu yang lebih gitu buat pacarnya, dia tuh sampai mengorbankan waktunya dia, sampai nggak ada yang kadang-kadang nih ada beberapa yang buat anak-anak remaja itu dia nggak mau main sama temen-temennya tapi mau terus sama pacarnya gitu. Betul. Dan lebih ekstrimnya lagi gitu, kadang-kadang di anak remaja tuh dia berani mengekspos gitu pacaran mereka itu di depan teman-temannya gitu, dengan bangganya gitu, gue udah punya pacar nih gitu, dengan di medsos gitu, atau enggak diajak nih kemana gitu pacarnya di tengah-tengah perkumpulan temennya gitu, sebegitunya gitu bucin tuh kadang-kadang gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang harus dipersiapin gitu ya untuk pria mau ngejalanin hubungan itu? Kadang-kadang pria itu punya salah di awal motivasi pacaran itu apa sih gitu. Kadang-kadang sebagai anak remaja ya udah gue mau pacaran karena ya udah suka aja gitu sama ceweknya gitu. Nah, kadang-kadang suka salah arahnya di situ gitu. Padahal dia nggak tahu gitu bahwa pacaran itu jauh lebih dari arti itu gitu, bukan yang sekedar itu. Betul sih ya. Nah, jadi kalau ya Om sih mungkin sampaikan dari pengalaman gitu ya, apa yang Om pernah alami sejak dari remaja dulu. Ya Om juga pernah pacaran, pernah gagal ya. Lalu Om pernah gagal. Sebenarnya pagel banget tidak pas dari langsung hasil gitu ya. Kenapa ini buat doanya? Iya, maksudnya lagi remaja pernah pasti ya. Ya salah memilih atau mungkin ya ada hal-hal yang mungkin tadi seperti Sam tanyakan gitu ya. Nah, jadi kita itu memang sebenarnya harus punya konsep seperti ini, bahwa kita itu pacaran ya sebenarnya tujuannya untuk masuk ke jenjang pernikahan gitu. Jadi bukan hanya untuk sekedar main-main gitu ya, atau sekedar status seperti tadi, wah pengen lihat si A punya pacar, posting gitu ya, gue juga pengen lah, gue cari pacar gitu ya. Nah, bukan seperti itu sebenarnya. Pacaran dalam konsep yang benar adalah memang kita sudah mempersiapkan diri untuk masuk dalam jenjang pernikahan ya. Nah, kalau misalnya hal seperti itu kita pahami ya, bagusnya apa? Bagusnya adalah kita itu bisa mempunyai satu apa ya istilahnya itu, satu image yang baik gitu di depan banyak orang ya. Coba bayangin kalau kamu ya, misalnya Sam, Michael sebagai pengurus misalnya di gereja atau pelayan di gereja, terkenal sebagai orang yang gonta-ganti pacar. Gimana tuh? Pasti kan image orang itu kan ini kan ya. Apalagi kalau misalnya kita ketemu sama mantan kita atau sama keluarganya, pasti kan adalah perasaan nggak enak gitu ya, karena dulu pernah deket atau gimana. Jadi sebaiknya sih memang pacaran pertama dan terakhir ya, kalaupun tidak ya kedua lah. Sampai berkali-kali gitu ya. Nah, kalau misalnya kita memang tadi niatnya atau tujuannya berpacaran itu, menjalin hubungan itu adalah untuk jenjang pernikahan ya, maka Om merasa hal yang perlu kamu persiapkan di dalam memasuki pernikahan itu, ini
membahas dulu untuk cowok ya, karena kita semua cowok. Nah, yang pertama adalah kamu harus punya sikap ya, atau mempunyai kesadaran bahwa pria itu memang dilahirkan atau di nature-nya gitu ya, sifat alamiahnya itu adalah seorang yang mengejar, seorang yang proaktif. Jadi pria itu memang haruslah orang yang lebih dulu gitu ya, menunjukkan atau memberikan perhatian atau memutuskan gitu, saya mau menjalin hubungan yang serius dengan wanita gitu ya. Nah, jadi istilahnya pria lah yang sebenarnya harus lebih agresif gitu dalam menyatakan cintanya gitu ya. Atau kamu lebih seneng cewek yang agresif? Kalau kamu gimana? Kalau aku lebih harusnya laki-laki yang lebih iya, karena betul. harga diri. Enggak, karena harga diri gitu. Kadang-kadang kalau cewek duluan gengsi nggak sih sebagai laki-laki gitu. Iya. Gitu sih. Kalau aku ya, sebenarnya aku lebih ke nggak pengen punya yang agresif, tapi nggak pengen juga yang pasif banget gitu. Kayak pengen yang normal-normal aja gitu. Iya. Tapi dalam artian aku tetap seperti yang Om bilang, proaktif gitu. Jadi mungkin yang bisa menunjukkan kalau aku tuh benar-benar ada interest gitu ke cewek ini. Iya, betul. Iya. Biasanya cowok itu kalau yang normal, kalau ceweknya agresif malah takut biasanya. Iya. Takut kan, jadi risih gitu. Iya, gitu ya. Nah, tapi betul seperti yang Michael katakan tadi, memang tidak berarti ceweknya itu, atau ya bukan hanya cewek, cowoknya juga dalam relasi itu jangan pasif gitu ya. Jangan sepertinya tuh nggak ada respon sama sekali gitu. Harus menunjukkan lah kalau memang mereka sepakat ya untuk meneruskan hubungan ke jenjang pernikahan, ya harus ditunjukkan ada perhatian, ada kepeduliannya dan sebagainya gitu. Nah, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua mungkin kita harus berpikir juga bahwa satu kali kelak kalau kita menikah ya, kita itu pria itu menjadi kepala rumah tangga ya. Nah, apa sih esensi dari kepala rumah tangga? Nah, kepala rumah tangga tentu haruslah bertanggung jawab ya dalam ya seluruh urusan rumah tangga itu, termasuk di dalamnya membimbing secara rohani ya. Kedua juga memberi nafkah, mencukupi kebutuhan ya. Zaman sekarang kita nggak bisa cuman udahlah kita nikah aja, kita kan sama-sama cinta ya. Dengan modal Kita kan perlu usaha perlu modal ya. Nah, oleh karena itu cowok itu ya mau tidak mau harus melatih diri, kalau menurut Om, sejak remaja itu menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab ya, bertanggung jawab di dalam ya, mulai dari studi kamu menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau kamu sudah bekerja, kamu juga bertanggung jawab di dalam mengelola keuangan ya, menyisihkan dana untuk kamu nanti punya keluarga dan lain sebagainya. Itu menurut sejak dari muda itu harus dilatih gitu ya. Kita nggak bisa berpikir nanti aja lah kalau saya udah punya pacar gitu ya, atau udah deket-deket mau nikah saya baru bertanggung jawab gitu. Merasa kebiasaan atau attitude untuk bertanggung jawab itu harus dimulai sejak dari kita masih muda ya. Itu akan menjadi modal yang sangat bagus atau modal yang sangat penting buat kamu ketika kamu beranjak
dewasa dan menjadi tua. Ya. Jadi bertanggung jawab. Lalu yang kedua, nah memang mungkin kita bahas dari sudut kekristenan ya, iman kita, bahwa memang sebagai pria itu kita juga menjadi imam di dalam keluarga. Artinya apa? Kita harus proaktif untuk juga membimbing keluarga kita nanti, membimbing calon istri kita untuk juga semakin dekat sama Tuhan. Nah, fenomena yang banyak terjadi di dalam relasi ya antara orang-orang Kristen gitu, seringkali kita menemukan bahwa yang wanita itu biasanya yang lebih rohani dibandingkan yang pria ya. Ya mungkin kamu melihat di kebaktian lebih banyak, mungkin secara umum ya, general, mungkin bukan di gereja kita, lebih banyak remaja-remaja putri itu yang aktif atau yang lebih sungguh-sungguh dibandingkan yang pria gitu. Nah, padahal yang lebih penting adalah bagaimana pria ini, karena pria itu seperti tadi kita bahas harus mempunyai jiwa yang proaktif. Dia yang harusnya sebenarnya lebih mempersiapkan diri di dalam hal rohani, menjadi orang yang takut Tuhan, orang yang mengerti firman Tuhan, ya, dan sungguh-sungguh gitu ya di dalam menjalankan kehidupan rohaninya dalam segala aspek kehidupan. Nah, ini hal juga yang penting untuk dimiliki sebagai seorang pria ya. Jadi kamu mesti siap-siap ya. Iya, prepare. Siap kita prepare dari sejak sekarang. Oh iya Om, aku kepikiran nih Om. Tadi Om sempat singgung juga sih tentang pria yang gonta-ganti pacar gitu ya Om. Nah, aku punya nih Om kebetulan temen yang kayak apa ya, mungkin tiap 2 bulan sekali tuh cewek itu udah ganti gitu kan. Iya. Di satu sisi aku merasa sebagai laki-laki gitu ya, ini orang keren banget gitu ya gonta-ganti, tapi di sisi lain kok begini ya. Perasaan kalau yang aku tangkap tuh sebagai definisi pacaran tuh kan ya yang Om tadi bilang gitu kan, jenjang selanjutnya sebelum kita mau menikah gitu. Betul. Tapi kan kalau misalnya aku melihat situasi ini tuh kan menjadi merasa kalau teman aku ini mempunyai konsep pacaran, definisi pacaran yang beda gitu dengan Om yang tadi sebutin gitu kan. Jadi kayak kesannya main-main. Nah, menurut Om apa sih pendapat Om tentang fenomena ini gitu? Ya, saat ini sih memang kita cenderung ya melihat gitu ya, teknologi, kita bisa baca berita ya dari gadget kita, informasi itu begitu mudah kita terima ya, seperti tadi orang bisa dengan mudah posting kemesraan dia gitu ya di media sosial. Nah, kalau Om lihat memang fenomena seperti itu tidak lepas dari apa yang terjadi di dunia ini lah. Kita mungkin bisa melihat ya, public figure ya, entah artis, selebriti atau selebgram yang seperti itu gitu, pacaran, bahkan kadang-kadang nikah, belum setahun baru beberapa bulan bisa bercerai gitu ya. Nah, hal itu sedikit banyak juga mempengaruhi mungkin ya mindset anak-anak muda dewasa ini, sehingga ketika mereka menghadapi konflik ya, ketidaksesuaian, jadi mereka udahlah kita putus aja, atau kalau udah menikah udahlah kita cerai aja. Dengan mudah mereka berpisah lalu cari lagi gitu ya, ganti lagi. Nah, pada dasarnya sebenarnya gini ya Mike ya, kalau berpikir, nah memang pertama tadi
konsep berpacaran itu tujuannya memang harus sudah ke sana gitu ya, sudah menuju pernikahan. Tapi di dalam ya mungkin kamu sekarang di usia 20-an mungkin belum terlalu lah ya sampai berpikir dalam jangka waktu dekat mau menikah gitu. Nah, apa yang anak-anak muda atau remaja-remaja yang usia di bawah kamu bisa lakukan dalam mengenal atau menjalin pertemanan gitu. Nah, Om pikir hal yang wajar gitu ya, atau hal yang patut atau yang bisa dilakukan gitu ya untuk anak-anak remaja ini adalah jangan berpacaran tapi lebih kepada saling mengenal dulu gitu. Kamu kan bergaul bisa dengan siapa aja ya, apalagi kamu ada di komunitas gereja nih, ada banyak teman-teman wanita ya. Nah, pastilah yang namanya remaja ya, sudah puber, rasa ketertarikan itu ada. Nah, tapi tidak harus selalu rasa ketertarikan itu kemudian diekspresikan dengan oh ini pacar gua gitu ya. Biarkanlah rasa ketertarikan itu kamu nggak usah pol-polan gitu ya. Ya tunjukkan sewajarnya saja gitu. Memberi perhatian, misalnya nanya udah makan belum, atau kamu nanti pulang sama siapa, itu saya merasa sesuatu yang wajar gitu ya. Nah, jadi dalam rentang waktu sekian lama kamu berkenalan dengan banyak wanita gitu ya, dengan banyak remaja putri, mungkin kamu bisa menilai gitu ya, oh si ini kelebihannya ini, si ini kelebihannya ini gitu ya. Nah, jadi itu tadi mungkin ya, kita tidak menjadi budak cinta, bucin dalam artian benar-benar tergila-gila sampai kita nggak bisa lihat kekurangannya atau kelemahannya pacar kita. Itu adalah kalau kita bisa menilai gitu ya, oh teman-teman kita nih yang perempuan nih, si ini ya memang orangnya tuh istilahnya apa ya, bisa memimpin gitu ya, pintar gitulah. Tapi di sisi lain mungkin dia menjadi orang yang kurang peduli gitu terhadap hal-hal kecil. Yang teman kita yang lain mungkin lebih banyak diem gitu ya, mungkin kurang menonjol lah, tapi dia sebenarnya orang yang baik gitu. Nah, itu kan kita bisa lihat di dalam kita saling mengenal, di dalam kita bergaul. Nah, kalau kita bisa mempunyai penilaian objektif seperti itu, kemudian kita juga akan compare, membandingkan dengan diri kita sendiri ya. Karakter kita kan masing-masing beda ya. Michael sama Sam mungkin juga punya karakter atau kebiasaan yang berbeda. Nah, kira-kira kita lebih sesuai yang mana nih ya, dengan orang yang ya nggak dipungkiri lah ada perempuan atau wanita yang cukup punya sense of leadership-nya gitu ya, kepemimpinannya tuh tinggi gitu, jadi dia cepat bergerak, menonjol di dalam berbagai hal. Nah, ada pria yang suka atau yang cocok dengan wanita seperti itu, tapi mungkin kita belum tentu ya. Ada orang yang lebih suka wanita yang nurut sama dia gitu kan, atau yang lebih bisa kita kendalikan. Nah, itu disesuaikan dari sekian banyak orang yang kita kenal gitu. Nah, itulah sebabnya mengapa pergaulan atau menjalin pertemanan itu penting ya, sehingga kita nggak perlu jadi posting ya itu tadi ganti-ganti gitu ya.
kita mungkin postingnya kebersamaan kita, ya berdelapan, bersepuluh, main bareng. Tapi di situ kita sambil menilai gitu ya. Mungkin itu Mike yang kamu tanyain. Podcast Suka Bawa by Gereja Isa Al-Masih Maleer yang berlokasi di Jalan Maleer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Al-Masih Maleer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.